Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 bagian bab 2 uji kompetensi 2. Sebelumnya saya sudah bahas beberapa soal, jadi bagi adik-adik yang belum lihat pembahasannya silakan lihat linknya di kolom deskripsi. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 8. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa lintasan planet berupa elips. Diketahui jarak terjauh sebuah planet dengan matahari pada lintasan elips adalah A. Nah, untuk jarak di sini kita lambangkan sebagai R. Karena dia jarak terjauh, kita kasih inisial saja sebagai RJ. Sehingga RJ sama dengan A dan jarak terdekatnya adalah 1/3A. Atau RD sama dengan 1/3A. Apabila energi potensial planet terhadap matahari pada jarak terjauh adalah E, maka EJ-nya sama dengan E, selisih energi potensial terhadap matahari pada dua jarak tersebut berapa? Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari delta E-nya. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari delta E, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan persamaan dari delta E sama dengan E terjauh dikurang dengan E terdekat. Nah, karena kita belum tahu nih berapa nilai dari energi potensial pada jarak yang dekat dari matahari, maka kita akan hitung dulu. Untuk menghitung nilai dari E, di sini kita masukin ke persamaan E sama dengan minus G, M besar, M kecil dibagi dengan R. Nah, karena kita akan membandingkan nilai dari E pada saat posisi terjauh dengan terdekat, artinya kita menggunakan konsep perbandingan, yaitu membandingkan besaran yang berbeda saja. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data yang diketahui, yang berbeda itu hanya nilai R dan nilai E. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya E itu adalah berbanding terbalik dengan R. Sehingga persamaannya menjadi E jauh sama dengan ya, karena E berbanding terbalik dengan R, maka untuk R yang jauhnya posisinya di bawah, kebalikan seperti itu. Sementara kalau E dekatnya di bawah, maka R dekatnya di atas. Step yang selanjutnya adalah kita tinggal masukin aja masing-masing nilainya. Yang pertama ada EJ, yaitu E, ED-nya yang bakalan kita hitung. Masukin RD-nya 1/3A dan RJ-nya adalah A. A dengan A kita coret, selanjutnya tinggal kita kali silang aja. Berarti 1/3 ED sama dengan E. Atau nilai dari ED-nya adalah 3E. Karena untuk persamaan dari energi potensial ini dia bertanda negatif, sehingga nanti nilai dari ED itu adalah negatif 3E, begitupun nilai dari EJ menjadi negatif E. Oke, langsung aja kita masukin ke persamaan ini. EJ-nya adalah negatif E, kemudian dikurang ED-nya adalah min 3E. Sehingga hasilnya adalah 2E, yaitu yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Satelit X bermasa 600 kg mengorbit planet Y pada ketinggian 2100 km. Yang diketahui berarti ada massa planet ya, yang dilambangkan dengan M kapital. 600 kg berarti 6 dikali 10 pangkat 2 kg. Kemudian mengorbit pada planet Y dengan jari-jari orbitnya, bukan jari-jari ya, pada ketinggian itu berarti lambangnya adalah H. 2100 km, kita ubah ke meter, menjadi 2,1 dikali 10 pangkat 5 meter. Apabila percepatan gravitasi planet Y sebesar 24,79
Dan jari-jari planet Y adalah 69.900 km. Ini juga sama, kita ubah ke kilometer, ke meter, maksudnya menjadi berarti 699 dikali 10 pangkat 5 meter. Kelajuan satelit saat mengorbit planet berapa? Nah, langsung aja di sini kita tulis yang ditanyanya adalah kelajuan satelit ya, atau berapa nilai dari Vs. Untuk menghitung nilai dari Vs, kita gunakan persamaan dari R dikali akar G dibagi R ditambah dengan ketinggian. Langsung aja kamu masukin nilai dari R, yaitu 699 dikali 10 pangkat 5. Kemudian nilai dari G yaitu 24,79. R-nya 699 ya, dikali 10 pangkat 5. Nah, karena di sini pangkatnya sama-sama 10 pangkat 5, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 699 ditambah dengan 2,1 dikali 10 pangkat 5. Supaya lebih simpel ngitungnya. Oke, langsung aja ini tinggal kita tulis ulang. Yang di bawahnya boleh deh kita hitung dulu ya. Berarti ntar jadinya 24,79 dibagi 701,1 dikali 10 pangkat 5. Step yang selanjutnya ini tinggal kita bagi aja ya, 24,79 dibagi dengan 701,1. Hasilnya adalah 0,035. Ini kita akarin aja langsung ya. Hasilnya adalah, oke, nanti aja deh karena ini pangkatnya positif 5 ya. Oke, kita ubah dulu deh. Tadi hasilnya 24,79 dibagi 701,1. 0,035 kemudian dikali 10 min 5. Nah, ini kita harus ubah dulu ya adik-adik. Kenapa? Karena dia nggak bisa diakarin. Ya, ini tetap 699 dikali 10 pangkat 5. Ini kita ubah jadi pangkat min 6. Kalau min 6 itu kan berarti angkanya semakin kecil. Ini berarti semakin besar ya angkanya, berarti menjadi 0,35. 0,35 dikali 10 pangkat min 6. Kita coba akarin. 0,35 itu adalah 0,59. Berarti hasilnya adalah 699 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,59 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini langsung aja kita kalikan dengan 699. Hasilnya itu adalah berapa ya? 699 dikali 0,59. 412,41. 412,41 dikali 10 pangkat 2 meter per sekon. Kalau kita lihat di option dia pangkat 4 ya, berarti kita ubah aja deh, jadinya 4,1241 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon. Kita lanjut ke pembahasan soal terakhir, yaitu nomor 10. Diketahui perbandingan massa jenis satelit R dan S adalah 12:27. Artinya nilai dari rho R banding rho S itu adalah 12:27. Kedua satelit memiliki kecepatan lepas yang bernilai sama. Artinya VR sama dengan VS. Dan diasumsikan kedua satelit berbentuk bola pejal. Hubungan jari-jari kedua satelit yang benar adalah, oke, langsung aja
kita bahas ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari V sama dengan 2R ya, akar 2G dikali Rho dikalikan dengan Pi. Nah, lagi-lagi untuk menggunakan atau menyelesaikan soal nomor 10 ini, kita menggunakan konsep dari perbandingan, di mana kita akan membandingkan nilai dari RR dengan nilai dari RS. Artinya kita cukup menggunakan besaran yang berbeda. Nah, di soal disebutkan bahwasanya nilai V-nya sama, berarti ini nggak usah kita pakai. Kemudian 2 ini pasti selalu sama, nilainya ini juga sama. G-nya adalah konstanta, Pi pun juga konstanta, besarnya adalah 3,14 atau 22/7. Artinya yang kita pakai cukup nilai dari R dan nilai dari akar Pi. Sehingga bisa kita tuliskan bahwasanya nilai dari R itu adalah 1 per akar Pi. Bukan akar Pi, sorry, akar Rho. Nah, sehingga kita bisa tuliskan persamaan menjadi RR ya di akar Rho R, kemudian di bawahnya RS, ini berarti menjadi Rho S ya. Ingat konsep berbanding terbalik. Langsung aja kita masukin nilai dari Rho S-nya ya. Rho S-nya berapa? Rho S-nya adalah, ini berarti ya, Rho S-nya 27. Kemudian Rho R-nya adalah 12. Nah, kebetulan nilai dari 27 dan 12 itu dia nggak bisa kita akar pangkat 2 ya, atau kita akarkan. Sehingga kita pecah aja. Akar 27 itu menjadi 9 dikali 3. Sementara 12 itu kita pecah menjadi 4 dikali 3. Kemudian 3 dengan 3-nya kita coret. Sehingga nanti diperoleh nilai dari RR banding RS-nya itu adalah akar 93, akar 4-nya 2. Berarti perbandingannya adalah 3/2.